Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Block Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Haleluya. Selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini saya bersyukur kembali kepada Tuhan kalau masih boleh diberikan kesempatan membagikan kebenaran firman Tuhan bagi Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro malam hari ini berada. Saya percaya setiap kita ada dalam kasih karunia Tuhan, setiap kita hidup dalam kasih kebaikan Tuhan, dan pada akhirnya malam hari ini kita menyadari kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena keberkatan dan kasih setia Tuhan. Nah Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa setiap hari Senin dan hari Kamis Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung akan mengudara melalui siaran Block Airtime di radio ini jam 7:30 malam atau tepatnya 7:25. Ya kan, karena itu pastikan setiap Sobat Maestro dimanapun kau berada, waktu-waktu itu engkau bisa menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan diberkati sama-sama selama 25 menit ke depan. Saya akan sharing hal-hal simple, hal-hal mudah dalam kebenaran firman Tuhan yang ada dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga pada akhirnya kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Masih bersama saya Pendeta Glenn Latuheru yang sampai saat ini Tuhan boleh anugerahkan menyampaikan Injil Kerajaan Surga bagi setiap kita semua melalui siaran Block Airtime ini. Puji Tuhan. Sobat Maestro, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada dan masih dipercayakan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kami percaya semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro dikasih dalam Tuhan, kita akan baca kitab kita dalam Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 31. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 27 sampai dengan ayatnya 31. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini atau perikop ini Tuhan sampaikan kepada Yesaya untuk disampaikan kembali kepada umat Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Dengan kata lain, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-27 ini, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, kenapa engkau bisa berkata seperti ini? Berkata seperti apa? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Seakan-akan bangsa Israel merasa, Tuhan, aku sudah terlalu lama dalam pembuangan ini, aku sudah terlalu lama dalam proses ini, aku sudah terlalu lama dalam hukuman ini. Tapi kenapa Tuhan sampai sekarang Tuhan tidak melihat kami? Tuhan tidak menolong kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pendengar Sobat Maestro, dimanapun kau berada, saya percaya mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami hari-hari ini.
Apa itu hari-hari ini? Hari-hari di mana kita merasa Tuhan jauh dari kita. Hari-hari di mana kita merasa Tuhan tuh kayaknya kami berseru kepada Tuhan, tapi kok Tuhan nggak tolong kami. Kami udah berdoa, kami udah berseru kepada Tuhan, kami berpuasa, tapi kok seakan-akan Tuhan tidak memperhatikan hak kami. Di manakah keberadaan Tuhan? Iya kan? Mungkin ada orang-orang yang berkata demikian. Hal yang sama yang disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel, hal ini pun disampaikan kepada kita, umat Tuhan, malam hari ini. Apa itu? Bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dari ujung ke ujung. Dia tidak pernah menjadi lelah dan dia tidak pernah menjadi lesu. Dia yang akan memperhatikan, dia yang akan melihat kehidupan kita, dia yang akan menilik hati kita. Bahkan dia juga yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Nah, karena itu kalau kita hari-hari ini sedang mengalami kelelahan, saudaraku, saya percayalah setiap kita tuh hari-hari ini pasti sedang mengalami bagaimana kerasnya dunia ini, bagaimana jahatnya dunia ini, sehingga sama seperti Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak lihat penindasan orang jahat terhadap orang benar. Hal yang sama kita juga sedang alami di muka bumi ini, di mana hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab bilang orang-orang akan semakin hari semakin jahat, sudah tidak lagi mempedulikan dan tidak lagi takut akan Tuhan. Itu yang terjadi, yang hari-hari ini kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, saudaraku. Pembunuhan dengan mudahnya terjadi oleh karena hal-hal sepele, ya kan? Oleh karena hal-hal kecil, pertumpahan darah terjadi. Itu yang kita lihat dan itu yang menjadi menjadi hati kita menjadi, Tuhan, mana pembelaan Tuhan? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya jangan sampai karena masalah yang kita lihat di muka bumi ini membuat hati kita tawar, membuat hati kita bertanya-tanya, Tuhan, di mana keadilan Tuhan? Tuhan, di mana keberadaan Tuhan? Tuhan nggak ngelihat anak-anak Tuhan ditindas. Tuhan nggak ngelihat bagaimana hamba-hamba Tuhan dianiaya. Tuhan nggak ngelihat bagaimana gereja-gereja Tuhan terbakar. Tuhan nggak lihat mana pembelaan Tuhan. Mungkin kita berseru seperti ini, saudaraku, tapi dengar baik. Firman Tuhan jelas katakan bahwa Dia yang memperhatikan segala sesuatu. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, memperhatikan, melihat setiap anak-anaknya. Bukan berarti Tuhan lepas tangan, bukan berarti Tuhan gak lihat, bukan berarti Tuhan gak perhatikan. Cuman seringkali, saudaraku, seringkali Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi untuk membawa hidup kita lebih lagi bergantung sama Tuhan, untuk membawa hidup kita lebih lagi percaya kepada Tuhan, untuk membawa hidup kita lebih lagi, Tuhan, aku ini berserah kepada Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya kan? Sehingga melalui hidup kita Tuhan izinkan kesempatan untuk kita menjadi saluran berkat, menguatkan orang-orang yang lemah, menguatkan dan menghibur orang-orang yang teraniaya. Tuhan percayakan kita, karena jangan pernah lupa, saudaraku, jangan pernah lupa, kita adalah representatif Allah di muka bumi ini. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini. Untuk itu kita ada, untuk itu kita diselamatkan, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, yang jadi masalah, jangan sampai kita yang harusnya menjadi anak-anak Tuhan di muka bumi ini, menjadi perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, menguatkan mereka yang lemah di muka bumi ini, justru kita yang mengalami kelemahan, justru kita yang mengalami stres, kebosanan bahkan, saudaraku. Karena apa? Karena terlalu lama kita melihat hal-hal yang membuat kita kecewa akhirnya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab sedang mengajarkan pada malam hari ini bagaimana setiap kita yang sedang mengalami tekanan, bagaimana setiap kita yang mungkin sedang mengalami melihat hal-hal yang kita lihat di muka bumi ini yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita lihat, Tuhan, mana pertolongan Tuhan, mana pembelaan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan, kesanggupan kepada kita, sehingga kita pada akhirnya mengalami pembaharuan rohani. Saudara, kekristenan itu nggak bisa stagnan, saudara. Kekristenan itu harus selalu berbuah, menghasilkan buah, terus maju sampai pada kesempurnaan. Makanya Yesus bilang, ranting yang berbuah akan aku bersihkan, sehingga semakin banyak buahnya. Jadi yang Tuhan kehendaki bukan mengalami stagnan, tapi mengalami terus pembaharuan, terus diuji, terus menghasilkan buah, sehingga pada akhirnya kita mencapai kesempurnaan. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Bagaimana kita bisa sampai kepada kesempurnaan kalau hari-hari ini justru kita semakin hari semakin mundur, bahkan cenderung semakin jauh dari Tuhan? Nah, saya pelajari begini, saudara, hidup kita kalau kita izinkan kecewaan ada dalam hati kita, kalau kita izinkan sakit hati kita dalam hati kita, kalau kita izinkan kekhawatiran melanda iman kita, saudara, pada akhirnya kita sendiri yang pada akhirnya mencurigai pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
Apa maksudnya mencurigai pekerjaan Tuhan? Kita mulai bilang, Tuhan, kayaknya Tuhan tuh nggak tolong saya ya. Kayaknya Tuhan tuh nggak bela saya ya. Selama ini saya buat dan saya ibadah kepada Tuhan. Saya lakukan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Tapi mana pembelaan pertolongan Tuhan? Kita seakan-akan mulai hitung-hitungan sama Tuhan, saudaraku. Jangan sampai, saudaraku, jangan sampai kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kalau sampai Tuhan hitung-hitungan sama kita, selesai hidup kita. Iya kan? Jangan sampailah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami kelelahan, sama seperti bangsa Israel dalam pembuangan, mengalami kejenuhan, mengalami degradasi moral, mengalami hal-hal yang pada akhirnya cenderung membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Hari ini saya membawa kabar baik buat setiap saudara, bahwa Tuhan mau setiap kita mengalami pembaharuan rohani. Sama-sama bilang sama saya perlu pembaharuan rohani. Amin. Karena rutinitas akan membuat kita kehilangan pembaharuan. Rutinitas akan membuat kita kehilangan rasa. Rutinitas akan membuat kita cenderung stagnan dan pada akhirnya mundur. Karena itu bagaimana harus kita buat sesuatu hal yang membuat hidup kita mengalami terobosan, saudaraku. Nah, Alkitab sudah mengajarkannya bahwa Tuhan memberikan kekuatan, saudaraku. Tuhan memberikan kesanggupan, kemampuan, pengharapan kepada siapa? Kepada mereka yang lelah. Iya kan? Kepada mereka yang tiada berdaya. Karena seringkali kita begini, kita terlalu capek mikirin hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin, saudara. Kita terlalu capek mikirin masalah kita terlalu jenuh memikirkan pergumulan hidup kita. Saudaraku, Yesus sudah meminta segala sesuatu yang menjadi masalahmu. Yesus sudah meminta segala sesuatu yang menjadi pergumulanmu. Sehingga dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Yesus sudah minta, dikasih. Jangan kita tahan, kita bilang udah gak usah Tuhan, biar saya aja, saya bisa, saya sanggup, saya mampu. Engkau akan stres, engkau akan lelah, engkau akan jenuh ketika engkau terlalu fokus memikirkan masalahmu, terlalu fokus memikirkan rumah tanggamu yang tidak kunjung pulih, terlalu fokus memikirkan pekerjaanmu yang sedang diambang kehancuran, usahamu yang sedang diambang kehancuran. Serahkan sama Tuhan, karena ada bagian-bagian yang memang kita tidak bisa kerjakan, yang itulah menjadi kuasa Tuhan untuk kita serahkan kepada Tuhan. Jangan paksa, saudara. Karena kalau kita nggak bisa buat sesuatu, jangan buat. Karena kalau kita buat sesuatu yang nggak bisa kita buat, wow, engkau akan stres, engkau akan gila, saudara. Dalam tahap ini engkau akan menjadi mikir hal-hal yang aneh. Kenapa? Karena sesuatu yang tahap manusia, dalam kemampuan manusia engkau nggak bisa buat, engkau paksa untuk engkau buat, engkau akan stres, saudara. Ya, apa sih yang manusia nggak bisa buat? Manusia nggak bisa mengubahkan hati orang. Manusia nggak bisa mengubahkan sesamanya. Yang bisa punya kuasa mengubahkan suamimu, mengubahkan istrimu, mengubahkan rumah tanggamu, memulihkan ekonomimu, itu cuma Tuhan. Karena itu datang kepadanya. Dia yang akan memberikan kekuatan, dia yang akan memberikan kesanggupan, semangat buat setiap kita. Nah, karena itu salah satu kuncinya yang kita pelajari malam hari ini di ayat yang ke-28, saudaraku. Alkitab bilang dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah lesu untuk memelihara hidup kita. Dengan kata lain, Tuhan gak pernah tutup mata dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah berpangku tangan memberkati hidupmu, saudaraku. Karena itu bagian kita kerjakan. Apa bagian kita? Ayat 31 Alkitab bilang begini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kuncinya cuma satu, menanti-nantikan Tuhan. Maksudnya apa sih pendeta menanti-nantikan Tuhan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang panjang sabar. Mungkin hari-hari ini doamu belum dijawab, tetap nantikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini ekonomimu belum dipulihkan, tetap nantikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini rumah tanggamu belum dipulihkan, tetap nantikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini anak-anakmu belum datang kepada Tuhan, tetap nantikan Tuhan. Mungkin hari-hari ini engkau masih terbaring di rumah sakit, engkau masih terbaring di rumahmu karena sakit penyakit, tetap nantikan Tuhan, saudaraku. Kenapa?
Karena sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan, orang-orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah lemah, tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah lelah. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan baginya. Yang perlu kita dapati cuma kekuatan, saudara. Ada banyak orang yang bilang, "Pak, saya udah capek, saya udah lelah ngadepin suami saya. Saya udah lelah, saya udah capek ngadepin istri saya, Pak. Saya udah lelah, udah capek berusaha kesana kemari, tapi ekonomi saya tetap begini-begini, Pak. Saya sudah lelah, saya sudah capek." Kalau orang sudah mengalami kelelahan, orang sudah merasa capek, yang engkau perlukan cuma satu, bos. Kekuatan baru. Dari mana kekuatan baru itu kita dapati? Alkitab malam hari ini mengajarkan kepada kita, nantikanlah Tuhan, engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Wow. Dengan kata lain, tugas kita cuma terus menantikan jawaban doa. Terus tugas kita menantikan janji-janji Tuhan tergenapi. Saudaraku, dengar baik, kita anak-anak Tuhan tidak berdasarkan hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Hidup kita berdasarkan apa yang menjadi janji-janji Tuhan. Karena itu, kalau engkau tidak pernah tahu apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak akan pernah bisa bangkit. Kalau engkau tidak pernah tahu apa yang Tuhan sedang janjikan dalam hidupmu, apa yang mau engkau harapkan? Karena itu sering lakukan persekutuan, sering baca Alkitab. Di dalam Alkitab engkau akan menemukan ribuan janji Tuhan dalam hidupmu. Itu yang akan membuat kita kuat, itu yang akan membuat kita tetap menantikan Tuhan. Sehingga hidup kita tidak perlu lagi kecewa, tidak penuhi lagi dengan air mata, tidak dipenuhi dengan lagi ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena hidup kita tidak lagi berdasarkan apa yang kita lihat, tapi hidup kita berdasarkan janji Tuhan. Saudara, kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami kelelahan, kejenuhan dalam engkau mengikut Tuhan, sorry, saya mau bilang itu adalah goal setan, saudara. Itu adalah goal iblis. Karena tahap selanjutnya ketika engkau mulai lelah, engkau mulai jenuh, engkau mulai capek ikut Tuhan, tahap berikutnya engkau lama-lama engkau akan mundur, saudara. Engkau akan mundur dari Tuhan. Engkau akan mulai berkata, "Tuhan gak tolong saya, Tuhan gak ada, Tuhan gak bela." Kenapa? Karena engkau sudah menjadi lelah. Engkau sudah terlalu lama mendoakan orang. Engkau sudah terlalu lama mendoakan keluargamu, rumah tanggamu, tapi tidak kunjung pulih, saudara. Orang yang terus-menerus melakukan sesuatu tapi tidak mendapatkan hasil, dia akan kecewa. Itu manusiawi, betul, manusiawi. Tapi jangan pernah lupa juga, yang kita perlukan bukan kecewanya. Bukan perlu mengetahui bahwa kita manusiawi atau bukan, saudaraku. Yang perlu kita lakukan adalah mendapat kekuatan baru. Dari mana kekuatan itu kita dapatkan? Iya kan? Yang menjadi pertanyaan, dari mana? Kekuatan itu engkau dapati cuma satu, ketika engkau mulai menanti-nantikan Tuhan. Ketika engkau mulai menanti-nantikan Tuhan, engkau akan melihat bagaimana kekuatan Tuhan akan memperbaharui hidup kita. Bagaimana kekuatan Tuhan akan mengangkat hidup kita. Bagaimana kekuatan Tuhan akan membuat kita mampu untuk tetap terus bertahan, menantikan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Itulah kekuatan Tuhan, saudara. Saya cuma mau ingatkan satu hal ini malam hari ini. Kekuatanmu, kekuatan kita terbatas. Kenapa? Karena kita manusia. Saya ulangi sekali lagi. Kekuatan kita terbatas, saudara. Betul. Karena kita masih manusia. Kita masih punya rasa capek. Kita masih punya rasa lelah. Kita masih punya rasa bosan. Itu produk daging. Tapi jangan pernah lupa juga, selain daging, kita juga ini manusia roh yang selalu berharap bersandar kepada Tuhan ketika kita datang capeknya, ketika kita datang lelahnya, ketika kita datang jenuhnya. Kita lari kemana? Apa engkau lari ke hal-hal yang justru membuat engkau jauh dari Tuhan? Atau justru engkau lari ke arah sebaliknya, Tuhan, aku berseru kepadamu. Jangan sampai ketika kita mengalami kejenuhan, kelelahan, stres, karena doa-doa kita belum dijawab Tuhan, karena masalah kita datang bertubi-tubi, lalu kita mulai menyalahkan Tuhan. Saudara, engkau tidak beralasan menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah minta masalahmu. Kalau Tuhan sudah minta masalahmu, engkau sudah kasih, engkau usah pikirin lagi masalahmu, saudaraku. Betul, masalah itu tetap ada, tapi itu bagiannya Tuhan untuk menolong kita. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Apa yang menjadi bagianmu, serahkan itu sama Tuhan, dan tetap terus nantikan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak, Alkitab bilang.
Wow, ayat 31 saudara perhatikan. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Itu yang perlu kita dapati di hari-hari terakhir ini. Jangan sampai kita karena udah terlalu capek, udah terlalu lama jadi anak Tuhan, kita mulai jenuh, kita mulai kecewa. Pada akhirnya kita menjadi sama dengan dunia ini, menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan pergaulanmu, perhatikan orang-orang dekatmu, perhatikan lingkunganmu. Karena ketika kita lemah, ketika kita lesu, ketika kita jenuh, maka orang-orang di sekeliling kita gampang sekali mempengaruhi kita. Ya, orang-orang di sekelilingmu, either orang-orang yang takut akan Tuhan atau orang-orang yang justru mengajak engkau semakin jauh dari Tuhan. Ketika kita lemah, ketika kita jenuh, ketika kita lelah, maka orang-orang di sekeliling kita akan dengan mudah mempengaruhi hidup kita. Saudara, dalam hidup ini cuma dua, selalu saya bilang. Either kita mempengaruhi atau kita dipengaruhi. Kalau kita ada dalam keadaan drop, lagi lemah, lagi down, pesan saya sebagai hamba Tuhan, kau harus cari persekutuan. Engkau harus cari komunitas yang membuat engkau ketika engkau lagi lemah, engkau lagi down, justru komunitas itu membakar engkau kembali untuk engkau kembali semangat. Amin. Jangan justru engkau semakin down, engkau justru lari ke hal-hal minum mabuk, clubbing, engkau lari kemana-kemana yang membuat engkau justru semakin hancur jauh dari Tuhan. Tapi cari komunitas yang pada akhirnya komunitas ini membawa kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin takut akan Tuhan. Tidak sedikit komunitas anak-anak Tuhan tuh, saudaraku. Tidak sedikit, banyak saudaraku. Karena itu tinggal kitanya mau nggak membuka diri. Tinggal kitanya mau nggak mendekatkan diri kita kembali kepada Tuhan. Dalam kekecewaan kita, dalam kelemahan kita menantikan janji Tuhan. Cari komunitas sehingga visi yang sama Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena untuk itu kita ada, saudaraku. Untuk itu kita ada, untuk menguatkan orang lain, menghibur orang lain, membawa orang lain lebih dekat sama Tuhan. Karena itu kita perlu pembaharuan. Kalau hari-hari ini engkau sedang merasa jenuh melayani Tuhan, saudaraku, sudah terlalu lama engkau melayani Tuhan, engkau sedang merasa jenuh, engkau sedang merasa lelah, engkau sedang merasa capek, saudaraku, yang engkau perlukan adalah kekuatan dari Tuhan. Apa itu kekuatan dari Tuhan? Nantikan Tuhan. Saudara, orang yang menantikan Tuhan itu nggak bisa jauh dari Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan itu setiap hari dia akan duduk diam di kaki Tuhan. Kenapa? Karena dia menantikan Tuhan. Sama seorang anak menantikan sesuatu dari orang tuanya, dia akan terus ada di dekat orang tuanya, saudara. Kenapa? Karena dia menantikan sesuatu yang baik yang akan diberikan oleh orang tuanya. Demikian kita. Karena itu kalau kita melayani Tuhan, kita nggak jauh dari Tuhan. Kita nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan, saudaraku. Jangan kita melayani Tuhan, kita nggak pernah berdoa. Kita melayani Tuhan, tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Kering hidup kita. Semakin kita sering melayani Tuhan, maka engkau harus semakin lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Demikian pula setiap kita yang mungkin hari-hari ini sedang merasa lelah oleh karena satu permasalahan yang tidak kunjung Tuhan jawab doa-doa kita. Saudara, dengar baik. Dengar baik. Tuhan tidak menjawab, bukan tidak menjawab. Tapi Tuhan sedang menantikan waktu yang tepat, yang pertama. Yang kedua, Tuhan sedang melihat apakah itu membuat engkau lebih dekat kembali kepada Tuhan atau justru membuat lebih jauh dari Tuhan. Jangan sampai jawaban doa Tuhan justru membuat kita jadi semakin jauh dari Tuhan. Yang Tuhan mau jawaban doanya diberikan kepada kita justru membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai penutup, saya ingatkan buat setiap kita sebagai hamba Allah, kita sama-sama harus menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Untuk apa, saudaraku? Ingat, di hari-hari terakhir kita akan mengalami goncangan-goncangan iman yang pada akhirnya bisa membuat kita kecewa atau bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadikan masalah itu sebagai batu loncatan, jangan menjadi sebagai batu sandungan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mendengarkan siaran malam hari ini. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kejenuhan dalam mengikut Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami ketawaran hati dalam mengikut Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang mengalami kelelahan dalam mengikut Tuhan. Hari ini kami diingatkan, hari ini kami dikuatkan
Bahwa ketika kami menanti-nantikan janji Tuhan, ketika kami menanti-nantikan Tuhan, ketika kami duduk dekat diam di kaki Tuhan, maka kami mendapatkan kekuatan baru. Karena itu hamba berdoa, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba mengucapkan berkat buat setiap pendengar Radio Maestro dimanapun mereka mendengarkan siaran malam hari ini. Oh, biar kuasa Tuhan memberikan kekuatan baru dalam kami mengiring Tuhan, dalam kami mengikut Tuhan, sehingga kami terus di-charge ketika kami mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Kami semakin berapi-api, kami melayani Tuhan dengan sukacita, kami beribadah kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan, kami tidak mau perasaan kami dipermainkan oleh keadaan. Kami tidak mau perasaan kami dipermainkan oleh peristiwa, oleh masalah, oleh pergumulan. Tapi kami mau hidup hati pikiran kami hanya tertuju memandang kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan belum menjawab doa kami, sekalipun pemulihan belum terjadi dalam hidup rumah tangga kami, sekalipun kami masih mengalami kelemahan tubuh, kami tetap mau menanti-nantikan Tuhan. Karena kami tahu kami akan mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, buat mereka juga yang terbaring sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, dalam nama Yesus, kuatkan, teguhkan iman mereka sehingga mereka melihat kuasa dan anugerah Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Hamba ucapkan berkat bagi Radio Maestro ini, Tuhan memberkati, owner, staff yang ada, Allah memberkati, sehingga terus radio ini menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11. Yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.